Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfania. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata niaga produk pertanian, tentang analisis STP pupuk. Yang pertama yaitu pendekatan analisis tata niaga produk. Pendekatan komoditas. Pada awal tahun 2014, Januari sampai April, fenomena kelangkaan pupuk dan lonjakan harga pupuk kembali muncul. Kejadian ini juga berulang pada awal musim tanam 2005 dan 2006. Fenomena kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pupuk, khususnya pupuk urea di atas harga atau HIT, di tingkat petani yang berulang-ulang seharusnya tidak akan terjadi, mengingat produk pupuk urea dalam negeri melebihi kebutuhan, bahkan Indonesia merupakan eksportir utama pupuk urea. Pendekatan kelembagaan. Secara umum, lembaga pemasaran yang terlihat dari sistem pemasaran pupuk ini merupakan lembaga resmi yang berbadan hukum, mulai dari level produsen hingga level konsumen. Yang ketiga yaitu pendekatan fungsional. Konsentrasi pembelian dan penjualan di sini didesain berdasarkan wilayah administratif, kabupaten dan kecamatan untuk menghindari adanya kecurangan dan pengakumulasian pupuk pada suatu wilayah tertentu. Maka perlu didesain tentang penyaluran produk pupuk secara jelas dan transparan. Pendekatan SCP. Struktur pasar. 1. Tingkat konsentrasi. Konsentrasi pembelian dan penjualan di sini didesain berdasarkan wilayah administratif, kabupaten dan kecamatan. Untuk menghindari adanya kecurangan dan pengakumulasian pupuk pada suatu wilayah tertentu, maka perlu didesain tentang penyaluran pupuk secara resmi dan transparan. Yang kedua yaitu tingkat diferensiasi pupuk. Untuk variasi kualitas produk tidak ada perbedaan kualitas karena adanya standarisasi yang jelas terhadap produk yang bersangkutan. Sementara itu, pada masing-masing level institusi pemasaran tidak bisa atau sulit untuk melakukan pengembangan atau variasi produk. Sementara untuk sisi kualitas sebenarnya masih memberikan peluang dalam peningkatan jumlah pupuk yang didistribusikan, karena penambahan jatah penyaluran bisa ditingkatkan dengan adanya rencana definitif kebutuhan kelompok oleh kelompok tani. Yang ketiga yaitu baris to entry. Keinginan untuk keluar dan masuk dalam sistem pemasaran pupuk ini cukup sulit karena sudah adanya pembagian jatah oleh pihak produsen, dalam hal ini Petrokimia Gresik. Masing-masing lembaga pemasaran yang ada di dalam rantai sistem pemasaran sudah memiliki daerah operasi masing-masing. Yang keempat yaitu tingkat pengetahuan pasar. Secara umum, distribusi informasi pasar relatif sama di antara para pelaku pasar, khususnya dalam satu level yang sama. Namun ada 8,33% dari responden menyebutkan masih adanya ketidakstabilan distribusi informasi yang diterima. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa masih memunculkan peluang adanya asimetrik informasi antar level lembaga pemasaran. Market conduct. 1. Lembaga pemasaran. Jenis lembaga pemasaran yang terlihat dalam distribusi atau pemasaran pupuk yang terutama yaitu pupuk subsidi ini adalah pabrikan, distributor kabupaten dan pengecer. Lini 1 pabrik, lini 2 unit pengantongan pupuk atau UPP. Yang ketiga lini 3 gudang distributor dan pengecer. Lini 4 petani melalui rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK dengan sistem tertutup. Lembaga pemasaran yang terlihat dalam pemasaran pupuk urea non subsidi atau Nitrea adalah lini 3. Yang kedua yaitu struktur saluran pemasaran. Struktur saluran pemasaran pupuk yang ada secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2006. Secara struktur, dari data di daerah penelitian secara umum mengacu pada peraturan menteri tersebut. Namun, mendekati level terakhir di tingkat
terpecah menjadi dua, yaitu ada yang langsung ke tangan petani dan ada yang melalui kelompok tani. Sedangkan pola saluran pemasaran yang terjadi pada pemasaran pupuk urea non subsidi ada dua. Pertama, gudang lini 3, distributor dan konsumen akhir. Sedangkan yang kedua adalah gudang lini 3, distributor, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. Proses pembentukan harga. Harga ditentukan oleh pemerintah. Harga yang ditentukan pemerintah adalah sebagai harga dasar ditambah dengan harga yang dibentuk berdasarkan biaya pemasaran. Penyebab harga pupuk yang dibayar petani di atas harga eceran tertinggi adalah produsen kurang peduli terhadap penyaluran pupuk oleh distributor dari lini 3 ke lini 4, sehingga banyak distributor hanya menjual DO atau delivery order. Akibat dari keadaan jual beli DO adalah pengecer resmi yang harus menembus pupuk urea per kilogram ke distributor Franco toko pengecer sebesar 1020. Akibat itulah distributor menjual DO meningkat menjadi 1000,45. Saluran pemasaran 1 memiliki margin pemasaran terendah sebesar 1000 per kilogram. Biaya pada saluran 1 sebesar 400 per kilogram. Total keuntungan yang diterima pada saluran ini sebesar 600 per kilogram atau 11,31% dari harga jual ke konsumen. Nilai margin pemasaran pada saluran 2 sebesar Rp 1.700 per kilogram. Biaya pemasaran yang dikeluarkan sebesar 550 per kilogram atau 9,17% dari harga jual ke konsumen akhir. Total keuntungan yang diperoleh sebesar 1.150 kg atau 19,7%. Ini menurut jurnal yang kedua. Yang keempat yaitu fungsi pemasaran. Gudang lini 3, fungsi pertukaran dengan melakukan fungsi penjualan kepada distributor. Fungsi fisik dengan melakukan pengemasan, penyiapan, dan pengangkutan. Fungsi fasilitas mencakup fungsi standarisasi, fungsi penanggulangan risiko, dan fungsi informasi pasar. Yang kedua yaitu distributor. Fungsi pertukaran yang terjadi yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi fisik dengan melakukan fungsi pengangkutan, serta fungsi fasilitas yaitu fungsi informasi pasar. Yang ketiga, pedagang pengecer. Fungsi pertukaran yang terjadi yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Sifat fisik dengan fungsi pengangkutan, penyimpanan, dan sortasi. Fungsi fasilitas dengan melakukan fungsi penanggulangan risiko dan informasi pasar. Yang kelima, sistem pembayaran. Kegiatan atau perilaku distributor yang mencerminkan suatu perubahan yang monopoli dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tingkat kabupaten. Semua lembaga pengecer secara administrasi mendaftarkan di tingkat distributor. Lembaga ini secara total di 2 kabupaten yaitu Lumajang dan Ngawi dengan Lembaga ini telah melakukan kegiatan lobi, kesepakatan, dan evaluasi di tingkat pengecer yang keseluruhan merupakan jasa yang kelak akan menghasilkan suatu pendapatan. Idealnya sarana produksi ini disalurkan kepada petani dengan cara transfer atau tunai, cash atau transfer seperti penyaluran bantuan langsung BLT atau pembagian beras untuk rumah tangga miskin atau raskin. Market performance. Yang pertama yaitu margin pemasaran. Berdasarkan tabel margin pemasaran pada kedua saluran pemasaran tidak sama. Saluran pemasaran 1 memiliki margin pemasaran terendah sebesar 1000 per kilogram. Biaya pemasaran pada saluran 1 sebesar Rp 400 per kilogram. Total keuntungan yang diperoleh pada saluran 2 sebesar 1.700 per kilogram. Biaya pemasaran yang dikeluarkan sebesar 550 per kilogram atau 9,17% dari harga jual ke konsumen akhir. Total keuntungan yang diperoleh sebesar 1.150 kg atau 19,17%
Untuk biaya pajak rata-rata sebesar 600.000 per tahun, sedangkan untuk biaya tenaga kerja rata-rata menghabiskan biaya 33.370. Salah. Maksudnya 33.370 per tahun. 33.370.000 per tahun. Untuk biaya listrik dan bahan bakar menghabiskan biaya sebesar 36 juta. Sementara itu untuk biaya-biaya operasional yang lain tidak terekam. Farmer share. Ada beberapa sebab mengapa pupuk bermasalah. Yang pertama, adanya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan tidak bersubsidi. Disparitas ini mengakibatkan distorsi alokasi pupuk. Pupuk untuk petani pun akhirnya berkeliaran kemana-mana. Yang penting menemukan profit maksimum. Di sini para spekulan atau stokis melakukan anomali dalam pendistribusian pupuk. Kedua, kelangkaan gas. Seperti diketahui, gas adalah input untuk industri pupuk. Bagi petani, cerita tentang pupuk bersubsidi adalah cerita duka yang sepertinya tidak perlu berujung. Gonjang-ganjing kelangkaan pupuk selalu menjadi duka rutin petani setiap masuk puncak musim tanam. Pupuk bersubsidi menjadi barang yang paling dicari oleh petani. Mereka berebut membeli, bahkan di beberapa daerah terjadi penjarahan. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai analisis SCP pupuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.